puasa bisa menyebabkan obesitas, kegemukan. Ini sebenarnya mitos atau fakta ini, Pak Toto? Karena di luar orang puasa kok jadi tambah berat badannya ini. Ini gimana, Pak Toto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini ketemu lagi bersama dengan Mas Oji Channel dalam program Mutiara Ramadan, satu program rutin yang diselenggarakan di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini bersyukur dan berbahagia sekali teman-teman bisa hadir kembali bersamai kami di Mas Oji Channel dalam program Mutiara Ramadan. Dan teman-teman semuanya, hari ini adalah hari ketiga di bulan Ramadan. Puasa kita sudah memasuki puasa di hari yang ketiga. Mudah-mudahan puasa teman-teman semuanya di rumah dalam kondisi yang lancar dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, seperti biasa di program Mutiara Ramadan kali ini kita menghadirkan tamu spesial. Nah, yang hari ini hadir di hari ketiga spesial ini, kita ingin berbicara tentang puasa, ibadah puasa dari sudut pandang yang lain nih. Kalau kemarin kita ngobrolin tentang sudut pandang fikih, keilmuan, secara keagamaan, kita ingin melihat sudut pandang dari ilmu kesehatan. Sudah hadir bersama kita di ruangan MOC. Hari ini saya bersama dengan seorang tokoh, nah kita sebut tokoh aja ya, atau apalah ya. Beliau adalah seorang praktisi di bidang kesehatan. Nah, ini nggak main-main nih, bukan kaleng-kaleng katanya. Nah, kita sapa dulu narasumber kita hari ini bersama dengan Ustadz Toto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Oji. Alhamdulillah hari ini bisa bersama. Lancar Ustadz puasanya? Alhamdulillah lancar ya. Sekarang cuacanya lagi bersahabat, ini hujan. Iya, hari ini di hari ketiga di Jogja dan sekitarnya teman-teman semuanya. Hari ini teman-teman semuanya di sini dikabarkan dalam suasana hujan. Tapi mudah-mudahan hujannya penuh berkah ya, Ustadz Toto ya. Nah, alhamdulillah. Teman-teman semuanya, seperti biasa dalam beberapa menit ke depan sembari menunggu ini Ustadz Toto waktu berbuka puasa, karena sesaat lagi kita akan masuk ke waktu berbuka puasa. Sembari teman-teman menunggu, kita ingin ngobrol Ustadz Toto terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, karena panjenengan Ustadz Toto adalah praktisi di bidang kesehatan, kita ingin melihat sudut pandang ilmu kesehatan terkait dengan pastinya Allah memerintahkan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini ada banyak hikmah, ada banyak rahasia yang tersimpan. Kenapa kemudian kita diperintahkan puasa? Yuk sharing-sharing bersama Ustadz Toto. Gimana Ustadz Toto terkait dengan ibadah puasa Ramadan kalau kita lihat dari kacamata kesehatan, Ustadz Toto? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Allah memerintahkan sebuah kewajiban itu tentu di dalamnya terkandung banyak hikmah ya. Iya. Kalau sore ini kita bahas keterkaitan ibadah puasa Ramadan dengan kesehatan, tentu banyak sekali. Dari sisi kajian penelitian juga bisa membuktikan bahwa dengan berpuasa secara rutin itu dapat mengendalikan kadar gula darah. Masya Allah. Jadi ini akan sangat bermanfaat tentunya, khususnya untuk penderita diabetes mellitus. Puasa itu juga ternyata bisa menurunkan kadar kolesterol, sehingga ini juga banyak terkait dengan kejadian penyakit jantung dan bahkan mungkin hipertensi. Karena dengan kita berpuasa itu dapat meningkatkan kadar lemak baik ya, atau kolesterol baik. Jadi kolesterol itu dikenal ada dua. Kolesterol jahat itu kita kenal biasanya itu disebut LDL. Iya. Jadi lipoprotein density. Jadi tingkat kerapatan yang rendah. Kalau kolesterol baik justru yang disebut dengan HDL ya. Jadi
density lipoprotein, jadi protein yang berkekerabatan tinggi. Penderita penyakit jantung atau kita orang umum saja kalau kolesterolnya naik itu berarti yang LDL-nya ini yang tinggi. Iya. Justru kalau HDL itu yang kadarnya lebih tinggi malah itu bagus Oke. gitu ya. Dan puasa itu dapat menurunkan kadar kolesterol yang LDL ini, yang kolesterol jahat ini, sehingga akan sangat bermanfaat baik untuk yang penderita jantung apalagi yang sehat, sehingga akan tetap menjaga kesehatannya secara optimal. Itu satu. Masya Allah. Jadi memang Allah menurunkan perintah berpuasa ini ada hikmah di balik tubuh kita ya, Pak Toto ya. Bahwa ternyata teman-teman semuanya kita perlu tahu bahwa ibadah puasa ini bisa menjadikan kita lebih sehat. Nah kan kadang-kadang Ustaz Toto ini ada yang bertanya atau bahkan ketakutan ketika dia punya penyakit gula ya, karena dalam satu hari kita ini tidak menerima asupan kadar gula ya, entah itu minuman atau makanan yang mengandung gula, kemudian kadar gula kita jadi rendah. Ada kekhawatiran yang seperti itu gimana Toto? Jadi justru dengan berpuasa itu pola konsumsi kita menjadi lebih teratur, sehingga stabilitas kadar gula darah kita bisa tetap kita jaga. Jadi misalnya pada saat berbuka, kemudian setelah selesai sholat isya atau taraweh gitu, itu juga kita atur. Kemudian bahkan ketika sahur, jadi kita sudah membagi di beberapa makanan itu dalam beberapa waktu. Jadi memang kita dalam pengelolaan kesehatan khususnya pada penderita diabetes mellitus misalnya, itu pada hari-hari tertentu pun ada namanya 3J ya, jadi tepat jumlah, tepat jadwal, dan tepat jenis. Terkaitan dengan puasa berarti kita juga 3J itu harus kita jalankan, khususnya pada jadwal. Jadi jangan khawatir ketika berpuasa kadar gula darah kita menjadi tidak stabil. Orang normal pun kalau dalam kondisi puasa ini kadar gula darahnya bisa di bawah rata-rata ya, tetapi tidak membahayakan. Tetapi dengan adanya berpuasa justru kadar gula darah kita bisa terkontrol karena insulin kita juga akan menjadi lebih baik gitu ya. Masya Allah. Jadi begitu ya Ustaz Toto ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa saya punya penyakit ini, saya punya penyakit ini, kemudian ada puasa, dia meninggalkan ibadah puasa karena memang khawatir bahwa nanti dengan berpuasa sakitnya tambah parah Ustaz Toto. Ini yang sering di masyarakat mungkin dialami begitu ya Ustaz Toto ya. Kecuali memang penyakit yang parah gitu ya, yang jika tidak mendapatkan asupan secara fisik kemudian dapat mengakibatkan jatuh atau lebih parah lagi ya. Parah itu barangkali itu yang dikecualikan. Oke. Jadi memang bisa kita ambil kesimpulan saat ya Ustaz Toto ya, bahwa ternyata ibadah puasa ini bisa menjadi salah satu terapi bagi mereka-mereka yang memiliki penyakit-penyakit yang mungkin seperti tadi ya, jantung, gula, kencing manis, hipertensi juga bisa Toto ya. Bahkan kanker itu dapat dicegah dengan berpuasa. Masya Allah, ya. Memang ada terapi-terapi yang mengharuskan kita berpuasa begitu ya. Dan inilah hikmah dari teman-teman semuanya bahwa ibadah puasa Ramadan yang kita jalankan selama 1 bulan ini bukan hanya sekedar ibadah ritual semata, tetapi ada hikmah kalau kita lihat dari sudut pandang kesehatan. Nih, Ustaz Toto kita lanjutkan ya Ustaz Toto. Sebelumnya, teman-teman semuanya kita ingatkan untuk tetap mendukung channel kita di Mas Oji Channel ini dengan cara tetap teman-teman bisa tuliskan komentar kalau ada hal yang ingin ditanyakan, atau bisa juga teman-teman untuk klik tombol like, share, dan subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Pastinya dengan men-share atau membagikan kepada teman-teman yang lain, teman-teman bisa berbagi manfaat. Terlebih di puasa ini Ustaz Toto kan kita berbagi itu menjadi salah satu pelipat ganda untuk pahala kita. Kita lanjutkan Ustaz Toto terkait dengan ibadah puasa dilihat dari sudut pandang kacamata kesehatan. Nah,
Ada satu budaya Ustaz Toto, ketika di ibadah puasa Ramadan ini ada kenaikan pola makan kita, meskipun sudah diatur jadwalnya, ada menu berbuka puasa dan sahur, tetapi ada orang-orang yang sebagian, bahkan sebagian besar mungkin Ustaz Toto, yang berlebihan dalam mengkonsumsi. Kalau kata anak sekarang nih Ustaz Toto, balas dendam. Satu hari tidak makan, ini sebentar lagi kita nih menjalankan ibadah, menjalankan berbuka puasa, kemudian kita semuanya dihantam. Nah, ini bagaimana Ustaz Toto dari sudut pandang kesehatan? Iya, jadi ketika berbuka puasa itu sebaiknya tidak langsung makan makanan pokok ya. Iya. Jadi kita makan makanan ringan yang energi atau kalorinya itu mudah diserap. Oke. Jadi misalnya makanan yang manis. Jadi kenapa kurma itu menjadi makanan santap berbuka yang paling tepat? Paling direkomendasikan? Karena kurma itu kadar glukosanya sudah tinggi, bagus ya, dan cocok untuk tubuh kita. Masya Allah. Dan ketika dikonsumsi di saat berbuka itu energinya sudah langsung bisa diserap. Di kita itu banyak teman-teman atau saudara-saudara kita itu membuat kolak gitu ya. Iya, kolak. Membuat kolak itu juga kan rasa manisnya itu langsung bisa diserap. Ya, betul, kadar glukosanya. Kemudian ada lagi ya es apalah dengan campur buah atau jus atau teh anget. Itu jadi ketika kita berbuka hendaknya makan atau minum makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Kemudian kita bisa sholat maghrib dulu. Lah setelah sholat maghrib kita baru melanjutkan santapan berikutnya yang lebih berat, ya berat bahasanya ya, tapi jangan berat-berat. Kalau di dalam agama kan Nabi kan perut ini kan dibagi 3 katanya, untuk makanan, untuk minuman, dan untuk udara rongga atau angin gitu ya. Jadi tidak semuanya diisi oleh makanan. Kemudian perintahnya juga berhentilah sebelum kenyang. Jadi kadang kita itu kan balas dendam sehingga saatnya adzan isya malah kita kekenyangan. Itu yang kita keliru. Jadi ada banyak sebenarnya pola makan ketika berpuasa itu. Habis maghrib itu juga belum makan nasi dulu gitu, tapi makan snack dulu. Dan ada juga yang makan nasi dulu, kemudian habis taraweh barangkali melanjutkan snacknya. Oke. Intinya yang tadi, pokoknya agama itu yang sudah disampaikan kepada kita, aturan pola makan itu kita patuhilah. Betul. Tidak semuanya harus dimakan atau diisi dengan makanan, tapi juga perut itu punya hak juga untuk angin atau rongga udara. Betul. Tidak semuanya dipenuhi gitu. Jadi yang paling recommended ternyata tadi adalah kurma ya Ustaz Toto ya. Bahkan karena ini kan kalau kita bicara kurma ini kan bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, karena beliau juga sangat gemar dengan kurma. Berarti ada juga sudut pandang kesehatan bahwa kurma ini juga sangat direkomendasikan dari sisi kesehatan ya Ustaz Toto ya. Kurma itu juga bukan hanya mengandung energi yang tinggi. Ya, di sana banyak kandungan gizi yang lain yang tentu sangat bermanfaat juga untuk tubuh kita. Masya Allah. Jadi monggo, intinya kalau dengar azan maghrib atau tanda berbuka itu jangan langsung makan makanan yang berat dahulu, intinya itu. Tapi makanan yang ringan ya bisa es teler atau bisa es degan, bisa kurma tadi lebih baik lagi, atau yang lain lah yang sifatnya mudah diserap atau yang manis-manis ya. Bahasa mudahnya itu gitu. Iya, baik. Ngomong-ngomong tentang berbuka puasa ini Ustaz Toto ya, saya ingin menyampaikan sebuah informasi penting dulu buat sahabat MOC sekalian yang ada di rumah, bahwa MOC, Mas Oji Channel, menyelenggarakan sebuah program
berbagi. Nah, kita kasih nama programnya berbagi iftar ya, untuk santri yatim du'afa nih Ustaz Toto. Nah, kita punya ada 150 kurang lebih santri yatim du'afa yang teman-teman bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan donasinya, nomor rekening dan juga nomor yang bisa dihubungi sudah terlampir di layar teman-teman semuanya. Teman-teman bisa langsung ikut berpartisipasi untuk menambah keberkahan dalam ibadah puasa ini. Ada satu program yang cukup menarik, yaitu program berbagi iftar atau berbagi berbuka puasa bersama dengan para santri-santri kita, santri yatim du'afa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari program ini. Baik Ustaz Toto, kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita berbicara tentang bagaimana mengatur pola untuk menikmati menu berbuka dan sahur kita. Kalau untuk sahur sendiri bagaimana Ustaz Toto? Jadi kalau sahur itu yang pertama itu karbohidrat kita ya perlu dijaga. Kemudian protein juga jangan lupa karena untuk mengganti sel-sel yang rusak gitu. Kemudian jangan lupa makan sayur dan buah ini. Sayur dan buah. Ya, karena itu sangat penting. Jadi buah dimakan di pagi hari enggak apa-apa ya? Enggak masalah karena memang sayur dan buah ini menu harian yang memang harus ada. Iya. Dan harus kita makan setiap harinya. Itu selain bervitamin, bermineral juga dapat menambah vitalitas kita ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari gitu. Kemudian jangan lupa ya minum air ya saat sahur itu juga jangan lupa minum air yang cukup lah. Cukup ya. Baik. Itu tadi ya teman-teman semuanya terkait dengan menu, mengatur pola makan kita di menu berbuka maupun sahur memang tidak sembarangan ya. Tadi disampaikan juga bahwa kita nggak boleh berlebihan ketika menikmati hidangan berbuka puasa. Juga dianjurkan untuk yang ringan-ringan dulu, terutama hal yang manis. Yang kita rekomendasikan adalah kurma. Sedangkan untuk sahur tadi memang harus tercukupi kadar buah, sayur juga air putih dan protein. Iya, betul. Luar biasa sekali. Informasi ini cukup penting buat teman-teman, sahabat muda sekalian yang ada di rumah. Nah, kita lanjutkan terkait dengan pola ibadah puasa selama 1 hari ini, Ustaz Toto. Kadang kan ibadah puasa ini kadang menjadi alasan untuk kita tidak melakukan aktivitas yang berat. Padahal pekerjaan kita, ini kalau kita ingin dengarkan curhatan para teman-teman yang bekerja lebih berat, mungkin bekerja di lapangan, di panas terik matahari, nah menjadikan puasa sebagai alasan. Nah, bagaimana sih Ustaz Toto cara mengatur atau membiasakan diri dengan ibadah puasa ini agar tetap fit dan pekerjaan kita juga bisa kita lewati dari sudut pandang kesehatan? Gimana Ustaz Toto? Baik, jadi sebetulnya puasa itu bukan berarti aktivitas yang lain jadi terhalang ya. Betul. Bahkan aktivitas fisik seperti olahraga itu juga sangat diperlukan walaupun kita berpuasa. Justru dengan berolahraga itulah yang membantu kesehatan tubuh kita ya. Ada banyak kasus misalnya ya, dengan berpuasa menjadi lebih gemuk gitu kan, karena mereka tidak diimbangi dengan aktivitas fisik tadi ya. Misalnya ya bekerja seperti biasa kemudian ditambah berolahraga gitu, itulah yang mengimbangi kondisi sehingga tubuh itu menjadi lebih sehat. Karena banyak ya keluhan juga setelah puasa kok bukan malah turun gitu, malah naik karena memang pola makannya yang keliru gitu. Jadi biasa saja Ustadz Oji, jadi beraktivitas bukan berarti berpuasa itu kita harus tidur terus menerus. Iya. Katanya tidurnya menjadi pahala ya Ustadz. Iya, karena daripada ngerasa nih tadi ya, daripada ribah ya, tidur menjadi lebih baik. Iya. Jadi memang ada aktivitas olahraga yang dibutuhkan ya Ustadz. Tidak masalah ya. Kita misalnya sudah rutin olahraga gitu, kemudian di dalam 1 hari puasa tetap harus olahraga. Jadi kalau kita melihat germas ya, jadi gerakan masyarakat itu berolahraga secara rutin 30 menit per hari itu sangat diperlukan ya. Ya berolahraga di sini bukan harus dengan badminton, main bola. Bisa jadi jogging, kita jalan kaki, sepeda sore ya Ustaz ya. Sepeda sore. Goes. Iya, yang biasanya kita naik motor menjadi jalan kaki itu juga bagian dari aktivitas fisik ya sebenarnya. Jadi justru jangan dihindari lah. Insya Allah tubuh kita itu dengan
sahur yang cukup, itu buka yang cukup, ya bisa aktivitas keseharian ke depan itu bisa teratasi. Oke. Baik Ustaz Toto, tadi ada yang kelewatan tadi terkait dengan menu sahur tadi. Mungkin ada teman-teman yang sempat bertanya untuk ukuran standar, karena asupan air ini kan sangat penting ya. Tadi dikatakan bahwa tubuh kita harus memerlukan air, bahkan dalam kondisi tidak puasa saja kita dianjurkan 8 gelas satu hari. Nah, adakah standar atau ukuran kira-kira untuk sahur itu, apakah minum, terutama minuman ini Ustaz Toto yang dibutuhkan, karena kadar air sangat penting. Dan minuman apa yang dianjurkan itu Ustaz Toto? Monggo Ustaz Toto. Sebetulnya minuman yang terbaik kan air putih. Air putih, oke. Tetapi air yang ditambahkan rasa manis itu untuk tadi menambah energi kita. Pada kasus-kasus orang dengan kegemukan itu barangkali yang minuman manis ini tidak dianjurkan. Oke. Jadi ketika kita bangun tidur sebelum sahur itu kan kita dianjurkan untuk minum air putih. Karena walaupun tidur itu dalam kondisi diam, tetapi energi yang diperlukan juga cukup banyak, sehingga kita harus mengganti cairan yang hilang akibat tidur gitu. Jadi bangun tidur kita langsung minum air putih dulu 1 gelas ya. Jadi sebelum makan kita barangkali ke kamar mandi, cuci tangan, cuci kaki, syukur berwudu ya. Setelah itu sahur gitu. Ya setelah sahur tentu minum lagi gitu. Iya. Berarti minumnya boleh minum air putih biasa maupun air manis ya. Terutama untuk teman-teman yang mungkin kalau gemuk tidak dianjurkan ya. Ini kenapa alasannya Ustaz? Ada mungkin alasan? Iya, karena akan menambah tumpukan energi di dalam tubuh gitu ya. Sehingga dikurangi untuk makanan dan yang minuman manis, khususnya untuk teman-teman yang menderita obesitas barangkali. Tapi kalau untuk orang normal ya sebetulnya ada standarnya ya. Gula itu misalnya sehari itu ya 3 sampai 4 sendok teh. Oke. Tapi kalau kelebihan jadi kurang baik gitu. Betul. Karena juga bisa berdampak pada kadar gula darah kita. Memang segala sesuatu yang berlebihan kita dianjurkan untuk dihindari ya. Kan memang kurang baik apapun yang berhubungan dengan berlebihan ini. Nah, ngomong-ngomong tadi berlebihan Ustaz Toto, kita lebih sebut obesitas nih. Kan kadang ada orang beropini di luaran sana puasa bisa menyebabkan obesitas, kegemukan. Ini sebenarnya mitos atau fakta ini Pak Toto? Karena di luar ada puasa kok jadi tambah berat badannya ini. Ini gimana Ustaz Toto? Ayatnya itu kulu washrobu wala tusrifu. Jadi makanlah ya, dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Iya. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak menyukai yang berlebihan. Betul. Mitos atau fakta ya. Jadi kedua-duanya itu bisa beririsan. Ketika berpuasa makanannya tadi bahasanya balas dendam ya. Tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian tidak diimbangi dengan aktivitas fisik ya, maka terjadi penumpukan energi. Bisa jadi ketika akumulasi di dalam 1 bulan itu mereka menjadi gemuk. Iya. Tetapi jika makanan itu kita atur pola makannya gitu, berbuka ya, kemudian makan, kemudian sahur ya, saya kira ya tidak sampai menjadi gemuk gitu ya. Kalau yang bilang puasa jadi kurus malah banyak gitu ya, sehingga makanya tadi berarti puasanya beneran ya. Ini mitos atau fakta, sepertinya ini beririsan gitu. Iya. Walaupun ya kalau kenapa tadi ada yang menjadi gemuk, karena banyak orang itu yang awal sebelum puasa itu makanannya tidak teratur. Ya bisa sehari sekali gitu ya, atau bisa tidak menggunakan pola menu yang ada, tetapi justru ketika di Ramadan menjadi teratur. Betul. Sehingga mereka itu merasa menjadi lebih gemuk gitu. Betul. Karena
pola yang teratur. Tetapi kalau pola yang teratur tadi sudah diatur sedemikian rupa, ya, makanan ya cukupan saja, tidak berlebihan, ya saya kira nggak sampailah sampai kegemukan gitu. Betul. Jadi jangan kaku teman-teman semuanya, puasa tidak menyebabkan kegemukan asal diatur pola makannya dan tidak berlebihan ya. Itu catatan kita. Baik, luar biasa Ustaz Toto. Hari ini kita banyak belajar terkait dengan ibadah puasa dilihat dari sudut pandang kesehatan. Tentu saja banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan hari ini, dan kita bersyukur pastikan teman-teman semuanya menjalankan ibadahnya dengan benar sesuai dengan anjuran yang dianjurkan, baik secara kefikihan ya, secara syariat maupun juga dari sudut pandang kesehatan. Nah, Ustaz Toto terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri ini teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap saksikan program Mutiara Ramadan yang akan tayang setiap hari di pukul 17.20 menunggu waktu berbuka puasa. Ini sesaat lagi sudah tiba waktunya berbuka puasa. Dan Ustaz Toto sebelum berakhir nih 1 menit saja Ustaz Toto barangkali closing statement untuk pesan teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada terkait dengan ibadah puasa kita dari sudut pandang kesehatan. Silakan Ustaz Toto. Teman-teman MOC semuanya, bahwa mari kita berpuasa menjalankan dengan baik, tidak menghalangi aktivitas apapun ya. Bukan berarti dengan berpuasa kita menjadi bermalas-malasan. Tetaplah beraktivitas seperti biasanya. Kemudian jangan lupa atur pola menu gitu ya. Kemudian disertai dengan aktivitas yang cukup, sehingga dengan demikian terjadi keseimbangan ya antara input kemudian output, sehingga tubuh kita insya Allah menjadi fit. Oke, luar biasa sekali, pesannya singkat dan mengena tentu saja. Terima kasih Ustaz Toto kebersamaannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa sharing-sharing dengan kami, dengan sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada. Teman-teman semuanya, terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah setia menyaksikan program Mutiara Ramadan di program Mas Oji Channel. Tetap di Mas Oji Channel, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan informasi. Kita akhiri, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilafahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.